kantor sekretariat Himpunan Mahasiswa Indonesia dari Fakultas Hukum Universitas Lampung yang terletak di Jalan Nusantara 5, Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung rusak. Bukan sih Bu, kalau kami Kaca jendela pecah, kursi dan perabotan lainnya rusak. Kamis siang TKP telah diberi garis polisi dan tidak ada satupun pengurus sekretariat di lokasi. Kantor sekretariat HMI ini dirusak setelah bentrok antar mahasiswa dari organisasi yang sama pada Kamis dini hari. Awalnya terjadi keributan yang menyebabkan 2 orang mahasiswa terluka. Tak terima atas kejadian itu, segerombolan massa kemudian datang dan merusak kantor sekretariat. Tadi malam itu tepatnya kurang lebih sekitar pukul 1.030 waktu Indonesia Barat itu, saya selaku Pamong RT 04 lingkungan 1 mendapatkan laporan dari salah satu warga menyatakan kalau terjadi kerusuhan di wilayah hukum kami, wilayah RT kami. Nah, setelah kami datangi ke lokasi, emang sudah terjadi kerumunan. Jadi di situ sudah terjadi bentrokan antara mahasiswa. Perusakan kantor sekretariat HMI ini sudah dilaporkan ke polisi. Meski belum diketahui pemicu pastinya, keributan yang berakhir dengan perusakan kantor sekretariat ini disebut-sebut dampak konflik internal organisasi HMI antar fakultas di Unila. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kedengaran sih tadi malam, cuman jam 2 itu. Mantan Kepala Desa Purwodadi, Kecamatan Adiluih Pringsewu, Subardan, Kamis siang menjalani sidang tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Pada sidang ini, jaksa menuntut terdakwa Subardan dipenjara selama 2 tahun 6 bulan serta membayar denda 50 juta rupiah. Subardan menggunakan nota palsu sebagai laporan penggunaan dana pembangunan desa pada program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 2016 lalu. Nilai anggaran program desa itu 1,6 miliar rupiah. Dari anggaran itu ditemukan kerugian negara 200 juta rupiah. Kebangsaan Indonesia adalah Purwodadi RT 9 RW 4 Purwodadi Kecamatan Adiluih Kabupaten Pringsewu, Lampung. Akan menuliskan pekerjaan wira swasta mantan Kepala Purwodadi Kecamatan Adiluih di tahun anggaran 2016 sampai dengan 2019. Korupsi dana desa oleh Subardan terungkap dari hasil audit Inspektorat Pemkab Pringsewu dan direspon pihak Kejaksaan pada 2021. Sidang korupsi ini dilanjutkan hari Rabu pekan depan untuk mendengarkan pembelaan terdakwa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. itu dibawa kemana HP itu? Di rumah, taruh di mana? Pembunuhan remaja putri di perkebunan karet Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran terungkap. Rabu dini hari, pembunuh remaja putri berinisial IT berusia 15 tahun ditangkap polisi Polres Pesawaran. Tersangka berinisial KRS yang merupakan pemuda tetangga dusun korban yang juga masih satu desa. Ya, coba. Ibu tahu nggak HP siapa ini? Nggak tahu ya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Kalirejo, Pesawaran. Saat dibawa ke TKP pembunuhan, tersangka KRS mengakui seluruh perbuatannya. Tersangka KRS memperkosa korban sebelum akhirnya dibunuh. Korban dianiaya dan ditusuk dengan pecahan botol. Tersangka KRS ingin merampas ponsel korban sebab tersangka yang sering mengirimkan foto tidak senonoh dirinya takut disebarluaskan korban ke media sosial. Jenazah IT ditemukan pada Selasa pagi oleh seorang petani yang akan panen getah karet. Lokasi pembunuhan dengan rumah korban berjarak sekitar 500 meter. Korban tewas akibat luka di kepala dan terdapat luka sayatan di leher. Seorang pembunuh kakek 75 tahun di Desa Sri Pendowo, Lampung Selatan, Rabu siang babak belur dihakimi massa yang menangkapnya. Tersangka bernama Kurniawan, warga Lampung Selatan. Warga kemudian menyerahkannya ke polisi. Korban bernama Rosat. Pembunuhan berawal dari korban yang memergoki tersangka masuk ke kamar cucunya melalui jendela. Tersangka Kurniawan yang panik kemudian berusaha melarikan diri.
Korban yang berusaha menangkap Kurniawan akhirnya ditusuk dengan senjata tajam yang dibawa tersangka. Saat pemakaman korban, ada warga yang melihat tersangka di pangkalan ojek. Saat itu tersangka Kurniawan hendak kabur keluar daerah. Tersangka akhirnya ditangkap dan dihakimi warga. Tersangka Kurniawan kini ditahan di Polsek Penengahan Lampung Selatan. Polisi menyita barang bukti pisau yang dipakai menikam korban Rosat. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka masuk rumah korban untuk menemui cucu korban yang diduga adalah gadis pujaan tersangka, namun cintanya selalu ditolak. Peristiwa memilukan terjadi di Bukit Kemuning, Lampung Utara. Seorang ibu tega menyiksa putra kandungnya yang masih berusia 2 tahun. Korban diinjak, dipukul, dan dijatuhkan dari ketinggian di kasur. Mirisnya, penyiksaan yang terjadi pada 4 September 2022 itu direkam sendiri pelaku dan video itu akhirnya tersebar luas di media sosial. Rabu siang, penganiaya anak kandung itu telah ditangkap dan ditahan di Polres Lampung Utara. Tersangka berinisial LPN, berusia 24 tahun, warga Bukit Kemuning, Lampung Utara. Dari hasil pemeriksaan polisi, penganiayaan buntut permasalahan hubungan tersangka dengan suaminya berinisial SF. Hubungan suami istri keduanya tidak harmonis dan akhirnya tinggal terpisah. Tersangka berdalih tega menganiaya anak kandungnya agar suaminya mau menafkahinya. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT. Ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Dua gudang yang difungsikan untuk menimbun BBM jenis solar digerebek polisi Polda Lampung pada Sabtu siang. Gudang yang digerebek polisi ini terletak di Jalan Yosudarso, Kelurahan Wailuni, dan Kelurahan Bumi Waras. Polisi menyita 10 ton solar yang telah disimpan di beberapa tandon dan jeriken. 5 orang pegawai gudang juga ditangkap. Saat penggerebekan, polisi juga memergoki truk dengan tangki bahan bakar yang dimodifikasi lebih besar akan menurunkan solar yang baru dibelinya di SPBU. Solar dari tangki truk disedot dengan mesin pompa air yang disalurkan ke jerigen. Kapasitas tangki truk yang aslinya 200 liter diperbesar hingga 400 liter. Pemilik 2 gudang penimbun BBM bersubsidi masih buron. Gudang ditutup dan diberi garis polisi. Seluruh barang bukti disita dan para pelakunya dibawa ke Polda Lampung. Para pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Seratus warga Bandar Lampung Sabtu siang menerima bantuan langsung tunai atau BLT BBM tahap 1 oleh Presiden Joko Widodo. Total penerima BLT BBM di Lampung 600.000 orang yang akan disalurkan melalui kantor pos. BLT BBM disalurkan kepada masyarakat sebagai solusi pencabutan subsidi Pertalite dan solar. Besaran BLT BBM total Rp600.000 periode September hingga Desember yang dibagikan 4 kali. Setiap bulannya disalurkan Rp150.000 per orang. Bandar Lampung adalah daerah ketiga yang dikunjungi Presiden dalam pembagian BLT BBM. Presiden Joko Widodo sebelumnya membagikan BLT BBM di Jayapura dan Maluku. Kunjungan Presiden dilanjutkan ke Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Teriakan gembira para pedagang menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Kegembiraan pedagang ini karena mereka mendapatkan bantuan sosial berupa bantuan modal kerja atau bansos BMK sebesar Rp1,2 juta. Presiden juga membagikan sembako dan kaos kepada pedagang. Saat Presiden Joko Widodo di Bandar Lampung, harga BBM belum naik. Usai dari Pasar Pasir Gintung, Presiden langsung kembali ke Jakarta melalui Bandara Raden Inten II.